Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur Batu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di saat yang mulia ini Allah masih senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan di majelis yang dimuliakan Allah ini, di tahun baru Hijriah 1437, yang insya Allah kita telah memulai tahun ini dengan kebaikan. Semoga senantiasa kebaikan menyertai kita sampai kita meninggal husnul khatimah. Dalam pengajian kita di minggu yang telah lalu, kita sama-sama mengkaji tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan muamalah, berinteraksi kepada sesama. Maka kali ini kita akan masuk bab dan pembahasan tentang apa yang berkaitan dengan baju, rambut, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Pelajaran tentang pakaian, mana yang boleh dan mana tidak, di mana ulama berkata darsun fil libas wa jawazi ma adal harir. Kita para laki-laki diperkenankan untuk memakai baju dengan bahan apapun kecuali harir. Harir ialah sutra. Itu halal bagi wanita, tapi haram bagi para lelaki. Hanya saja kalau harir atau sutra itu adalah campuran dengan katun atau yang lainnya, maka lihat campurannya. Kalau sutranya lebih banyak, nggak boleh. Tapi apabila sutra dan kain yang lain atau benang lainnya sama, masih diperkenankan. Lebih-lebih kalau cuman sekedar ada sedikit campuran sutranya, nggak apa-apa. Maka yang tidak diperkenankan dan diharamkan apabila bahan kain tersebut 50% ke atas terbuat dari sutra. Kecuali bagi orang-orang yang punya penyakit kulit, alergi ataupun yang lainnya, dan harus memakai sutra, maka diperkenankan oleh ulama. Maka itu hati-hati, kalau baju sutra bagi laki-laki itu haram, khususnya itu kalau kondangan. Biasanya para lelaki punya batik sutra atau kain sutra yang dipakai untuk kondangan, maka apabila sutra itu 50% lebih, hukumnya haram. Dan kalau haram jangan bangga walaupun harganya mahal. Semahal apapun kalau nggak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya itu hina, nggak ada keutamaan dan kebaikannya. Tapi untuk para wanita boleh. Begitu juga untuk laki-laki, hati-hati dalam sarungnya. Sarung Samarinda itu sutra. Tapi
Kalau sutranya nggak sampai 50% nggak apa-apa. Jadi kalau 50% ke atas itu nggak boleh. Maka diperhatikan, karena baju ini kenikmatan, tapi jangan kufur atas kenikmatan dan berlebihan. Agar benar-benar fungsi baju ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau katun boleh, suf juga boleh, wol boleh. Dan disunahkannya kita nanti memakai baju putih, khususnya kalau di hari Jumat. Kita disunahkan pakai sarung putih dan baju putih, kopiah putih, nek saged nggih sandal putih. Jumat itu hari sunnah kita memakai baju putih. Baju apapun bagus para hadirin, tapi yang paling dicintai Nabi adalah baju warna putih. Khususnya kalau kita buat ibadah, pakailah baju yang dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Kula kadang-kadang gumun, kita kadang Jumatan pakai baju yang model-model, yang sangat saya sesalkan. Kadang-kadang khotibnya juga nggak pakai baju putih, padahal semestinya itu sunnah yang sangat ditekankan Rasulullah. Pakai baju putih di waktu Jum'ah. Kalau perlu kita punya satu baju yang kita simpan khusus Jumatan, sarung putih, takwo atau baju kokok putih, kofiah putih, hanya untuk Jumat. Selain dari itu monggo pakai baju apa, jangan sampai membuka aurat dan jangan sampai tasyabbuh. Tasyabbuh itu memiripkan diri dengan orang-orang yang tidak disukai Allah. Ada hal yang mestinya boleh, tapi kalau dipakainya untuk meniru orang yang dimurkai Allah jadi haram. Karena meniru itu tanda pengagungan. Makanya kata ulama, in lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Nek model kula kali panjenengan boten saged berbuat amalan yang soleh seperti orang-orang soleh, para kiai, para ulama yang ahli ibadah, kita nggak mampu seperti mereka, nggih minimal tasabuh, miriplah sama mereka, nggih kelambine kayak mirip apa yang kita mampu untuk kita lakukan. Karena sesungguhnya miripnya kita dengan orang mulia, kita jadi mulia. Tapi sebaliknya, miripnya kita dengan orang yang nggak mulia, kita jadi hina. Anak kita pakai baju lucu nggak apa-apa, asal jangan diajarkan tasyabbuh atau mirip dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita memperindah diri, gawe jenggot, pakai kumis atau yang lainnya, niatkan sunnah. Jangan diniatkan tasabuh atau ittiba dengan penyanyi rock. Akhirnya nggak dapat sunnah, justru na'udzubillah mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut panjang di Islam nggak apa-apa, laki-laki rambut panjang sampai sebahu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kalau niatnya dia dengan rambut panjang di belah tengah mirip Nabi Muhammad, sunnah. Tapi kalau yang dia niatkan untuk meniru orang-orang yang na'udzubillah jauh dari Allah, ya jauh dia dari Allah. Maka itu masalah mirip ada kaitannya dengan cinta dan keagungan. Kalau kita memiripkan diri dengan Rasulullah, berarti kita mengagungkan dan mencintai Rasulullah. Tapi kita memiripkan diri dengan orang-orang kafir, menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah,
Ya na'udzubillah, berarti kita mencintai dan mengagumi mereka. Apakah kita mencintai orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita mengagumi seseorang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita diingatkan di sini, wa tahrimul muza'far wa mithluh, dan haramnya kita pakai baju yang dicat atau dicelup atau diwenter dengan za'faron. Ya. Ulama mengatakan ada yang haram, ada yang mengatakan makruh. Makruh kita pakai baju yang warnanya itu putih diwenter dengan za'faron jadi merah. Tapi merahnya merah za'faron. Semerap za'faron nggih. Za'faron niku warnane abang. Nek dicelup mek banyu terus banyune dadi abang. Nek diombe rasane ya lumayan enak, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nek kakean kubam sampean. Nggih, moro tenang aja orang kalau za'faron diminum. Begitu pula mu'asfar, seperti za'faron warnanya kuning. Itu baju putih diwenter kuning. Kuningnya kuning mu'asfar tadi itu juga makruh. Dan haramnya tasyabbuh rijal bin nisa wan nisa bir rijal. Begitu pula haram kita menyerupakan diri kita para laki-laki dengan wanita. Hati-hati. Apa yang sudah menjadi syiarnya perempuan, laki-laki nggak boleh menirunya. Apa yang sudah menjadi hal khusus wanita, laki-laki tidak boleh menirunya. Dan sebaliknya, apa yang sudah menjadi syiarnya laki-laki, wanita nggak boleh menirunya. Nih, seperti begitu pakai pacar di tangan, di kaki, itu syiarnya para wanita. Biasanya para wanita itu suka pakai pacar henna di tangan dan kaki, terus sampai melok-melok. Dan ini hukumnya haram. Atau sebaliknya, apa yang sudah menjadi syiarnya laki-laki, kayak sepeda motor, wonten sepeda motor bebek, wonten sepeda motor apa niku? Sing gedhe niku. Sepeda motor apa jenenge? Bukan sport, motor GL King lho jenenge apa? Sepeda motor apa jenenge? Sepeda motor lanang, oh jenenge lanang. Sepeda motor dados nek wonten wong wedok nggawe sepeda motor lanang, itu hukumnya gimana? Nggak beres. Gimana Beb? Ya haram. Wong jenenge tok sepeda motor lanang. Maka itu tidak diperkenankan wanita memakai sepeda motor laki-laki tasyabbuh birrijal. Dia itu seakan-akan mau menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Maka itu kita perlu hati-hati dalam melakukan beberapa hal. Kalungan lanang wedok, lanang kalungan ya tasyabbuh, berarti memiripkan dirinya dengan wanita. Wong wedok kopian putih, hukumnya apa? Haram. Azan, sing biasanya azannya wong lanang wedok, laki-laki. Makanya perempuan tidak diperkenankan azan. Itu syiarnya laki-laki. Mana ada perempuan azan? Nggak ada, karena nggak boleh. Haram hukumnya. Dalam fikih perempuan azan hukumnya haram. Apapun yang menjadi syiar laki-laki, perempuan nggak boleh. Yang menjadi syiar perempuan, laki-laki nggak boleh. Yes, sampean kiaskan sendiri dalam kehidupan sampean. Oh gak oleh iki biasa wong wedok, masa aku lanang kayak gini, wis aja. Nih. Kemudian filibasin wa harakatin, dalam berpakaian nggak boleh kita menyerupakan diri dengan laki perempuan, dan laki perempuan nggak boleh menyerupakan diri dengan laki-laki dalam berpakaian. Hati-hati. Nggih, wong wedok sing hati-hati.
celana jin, terus bajunya nggak dipanjangkan, nggak boleh. Kemudian harokat, gerakan nggak boleh juga menyerupai. Laki-laki joget wong wedok haram. Beb joget laki-laki boleh, joget boleh, asal jogetnya tadi itu tidak menyerupakan dirinya dengan perempuan. Joget megal-megol kayak wong lanang jaipongan gak oleh nih, karena dia menyerupakan perempuan. Perempuan juga gitu, nggak boleh melakukan gerakannya laki-laki. Nopo wong wedok bal-balan nih, ini kan sudah syiarnya laki-laki main bola, wong wedok kok bal-balan nih, wong lanang main bekel nih, sampai brewoken ngono maneh lah gumun ae wong batu iki nih. Pokoknya yang sudah menjadi syiar perempuan dalam gerakan itu nggak boleh, khususnya masalah joget megal-megol pokoknya nggak oleh. Walaupun di antar laki-laki nggak dilihat perempuan juga gitu, nggak boleh joget kayak laki-laki. Wedok bandengan nih, ini lah biasa wong lanang ya. Bandengan itu angsal apa mboten beb? Bandengan boleh. Siapa yang ngomong nggak boleh? Asal gak ono mabuke, gak ono mungkare. Ono bandengan sing gak mabuk? Hampir gak ada, ya wis haram. Ngono ae. Enak Nabi Habib Jamal iki nggih. Bandengan halal apa haram? Halal. Asal gak mabuk, tidak membaca mantra-mantra yang gak bener, gak kelebon setan, gak ngelebon jin, boleh. Tapi pertanyaannya, wonten lah bandengan sing gak ngono? Wonten ya haram ngono ae. Maka itu hati-hati dalam kehidupan kita. Kita mesti betul-betul jeli dalam melihat hukum. Yang penting kita sudah diberi sama Allah dan Nabi-Nya ketentuan. Kita bisa hukumi sendiri. Oh ya iki ngene, gak oleh iki. Dawuh Kanjeng Nabi dilaknat nek wong lanang merok wedok mirip wong wedok mirip wong lanang. Wis cukup. Ya. Walaupun nantinya akan ada beda pendapat apakah itu menyerupai dan tidak. Seperti ulama di Saudi menganggap setir mobil itu laki-laki. Makanya di Saudi perempuan mengendarai mobil hukumnya haram. Gak oleh. Tapi di kita dan yang lain menganggap bahwa enggak, setir mobil itu bukan syiarnya laki-laki. Perempuan juga bisa. Zaman biyen sing numpak jaran ya lanang ya wedok. Di zaman dulu, zaman Nabi, perempuan naik kuda ada enggak? Ada. Berarti kan nyetir, berarti diperbolehkan. Jadi kalau kita menganggap wis wong wedok nyetir motor oleh, asal sing disetir ojo truk fuso. Nih wong wedok nyetir truk fuso gede ambek nggawa anduk dikalungno nang ngene. Waduh, coba lek wani rabiin wong wedok iku kon. Ayo nih, ini sudah nggak apa namanya, nggak pantas buat perempuan yang seperti itu. Jadi kita bisa kiaskan sendiri segala hal dalam kehidupan kita. Asal betul-betul kita lillah. Jangan kadang-kadang untuk membela istri dan anak, gak popo. Padahal itu hal yang gak baik dan gak benar. Dikatakan, ya Bani Adam, Allah berfirman, wahai anak manusia, aku turunkan atas kalian baju yang untuk menutup kedua aurat kalian, sawatikum, depan dan belakang. Ya. Kemudian dari bahan rish. Dan ketahuilah sesungguhnya pakaian yang paling baik untuk kalian adalah pakaian takwa. Ini diibaratkan bahwa takwa itu baju yang selalu kau harus pakai, jangan dilepas.
Kalau melepas kita malu. Takwa itu baju. Ya. Yang zaman sekarang ini takwa itu banyak yang dilepas, baju yang dilepas. Ya, kadang-kadang numpak pesawat keluar kota, nang di Singapura, Malaysia, baju takwanya dilepas di bandara. Titip iman Islamku di bandara yo. Berangkat nang Malaysia gak nggawa takwa, gak nggawa iman, ngawur wis. Melakukan hal-hal yang gak benar dan gak baik. Atau sebaliknya, orang datang ke Indonesia dari negeri-negeri luar negeri, kadang negeri Islam. Nih, sampai bandara kelambi takwa ini dilepas, padahal masya Allah di negara ini ku brewoken nang masjid, tapi begitu nang Indonesia libasut takwa diculno, dititip nang bandara. Nang Indonesia gak nggawa takwa, yo kubam, yo mabuk dan lain-lainnya. Enggak, ini pakaian takwa itu, dan itu sebaik-baik di bajumu yang minim. Kita kalau pakai baju kepingin yang lengkap, yang bagus, jadikan takwa seperti itu. Kemudian Rasulullah, Imam Bukhari dan Muslim Syaikhan dari Sayyidina Barra, beliau berkata bahwa sesungguhnya dahulu Rasulullah SAW badannya tegap. Kanjeng Nabi niku badannya tegap. Ini digambarkan kepada kita sosoknya Rasulullah. Seperti apa sih Rasulullah itu dalam berpakaian? Kanjeng Nabi niku kalau berdiri badannya itu tegap, antara dada dengan perut itu rata. Nih, saudara tengguan. Nih, sing tak maksud itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku badannya itu bagus. Nih, kalau orang sekarang bilang six pack, kotak 6. Nek kon one pack, kotak siji tok di tengah. Nih, badan Rasulullah itu tegap. Kemudian ra'aituhu fi hullatin hamra, memakai jubah warna merah. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Dan aku enggak pernah melihat baju dan jubah dan manusia seindah beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita pakai baju yang bagus, pakai baju yang indah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kalau kita berlebihan dalam memakai baju. Kita punya nikmat, pakai baju yang bagus. Dikasih rezeki sama Allah, beli baju yang bagus. Jangan kadang-kadang kita pakai baju tipis, terus ngono bolong-bolong bekasnya rokok. Ya, padahal punya uang, us gak apa-apa, aku iki zuhud. Nek zuhud duitmu sedekahno. Mau duit disimpen kok zuhud. Nih, pakai baju yang bagus tapi jangan berlebihan. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kemudian rawa Muslim an Amr bin Huraith radhiyallahu an qala ka'anni anzur ila Rasulillah wa alaihi imamah sauda qad arkha tarfaiha baina katifai. Kemudian aku pernah lihat juga Rasul SAW pakai imamah, sing tak gawe iki jenenge imamah. Beliau mengatakan, aku sering lihat Rasulullah pakai imamah, dan kali itu aku melihat Rasulullah pakai imamah warna hitam. Kalau nggak salah, Rasulullah pakai imamah warna hitam itu Fathu Makkah. Di waktu beliau membuka kota Mekah, menguasai kota Mekah, saat itu beliau pakai warna hitam. Dalam riwayat yang lain juga pernah beliau pakai warna hijau. Tapi yang paling sering dipakai Rasulullah hampir sehari-hari adalah imamah warna putih. Ya, warna putih. Kemudian di imamahnya arkha tarfaiha, ada apa ini? Ujung kainnya itu yurkhi. Yurkhi itu diapakan? Di apa? Yurkhi itu di otot apa ya? Apa rek? Dijatuhkan atau di apa kan? Dikelewerkan
paham? Mbuh sakarepmu basa ini, yang penting paham kan kon kelewerkan itu. Dikelewerno ngene lho. Dalam riwayat pernah beliau menjadikan satu ujungnya dilepas seperti ini. Dalam riwayat lain dua, satu sini, satu sini, dua. Jadi ujung satu dilepas, kemudian selesai, satunya dilepas, jadi dua. Ya, itu baju yang dipilih dan dipakai oleh Rasulullah. Kemudian disunnahkan untuk kita pakai imamah ini minimal hari Jumat, minimal. Gawe Jumatan niku gawe. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa hari Jumat kalau kita Jumatan pakai baju putih, pakai serban, kemudian pakai imamah niki nek basa Jawa niki serban, nggih serban niki malaikat mengistighfarkan orang-orang yang memakai imamah hari Jumat. Dalam riwayat disebutkan ta'ammamu fa inna syaiton la yata'ammam wal malaikah yata'ammamun. Gawe serban sebab setan itu gak ono sing serbanan. Ben malaikat akeh sing serbanan. Wis sak karepmu kon. Milih mirip sapa sak karepmu wis. Nggih. Pakai itu syiar. Hanya saja kadang syiar di setiap daerah berbeda. Kalau di Indonesia sing gawe serban iku kudu sing wis ngaji. Intine sing soleh, tau mondok, ngerti agama, maca kitab kuning iso, niku gawe serban. Makanya saya betul-betul berharap ulama itu jangan meninggalkan serban. Kalau ada yang bilang, "Beb, zaman wis beda. Saiki masih wis dadi kiai wis kopiah ireng iku kopiah nasional cukup." Maaf ya, dari golongan apapun sampean, gak rukun Muhammadiyah, gak ro NU, dari kapan Anda berhujjah bahwa imamah atau sorban itu di zaman sekarang gak perlu, itu dari mana? Yang kau tokohkan wahai Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan gawe serban. Yang kau tokohkan wahai para Nahdliyin, Mbah Hashim Asy'ari gawe serban. Kiai Wahab Hasbullah gawe serban. Dan zaman ketika itu sudah nggak banyak lagi orang pakai serban, tapi mereka masih berpegang teguh dengan sunnah. Kalau dikatakan zaman wis bedo, mereka 100 tahun lalu pakai serban, Rasulullah itu 1300 tahun sebelumnya. 1300 tahun mereka tetap berpegangan dengan serban. Kenapa baru 100 tahun terakhir ini serban ditinggal? Kenapa baru 100 tahun terakhir ini serban ditinggal? Apa dalili? Kalau memang serban nggak penting, sudah dari 1000 tahun yang lalu ditinggal. Kenapa rantasnya kok baru sekarang? Ulama mengatakan bahwa style, libas, baju, pakaian Rasulullah itu kalau sudah ditinggal, itu menunjukkan kurangnya kecintaan dan pengagungan kepada Rasulullah. Ini semakin orang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, semakin pula di situ menunjukkan kita sudah mulai lemah ta'alluq, ikatan kita kepada Rasulullah. Saya memang setuju, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak lihat serban kita, enggak lihat baju kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa a'malikum, wa fi riwayah seperti itu. Dan Allah lihat hati, lihat akhlak dan lainnya. Betul. Tapi yang paling indah ya akhlaknya baik, hatinya baik, bajunya baju yang baik yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan hadis itu dipakai untuk kemudian kita meninggalkan sunnah Nabi. Salah sampean. Rasul seperti itu ya kita pakai seperti itu untuk bukti kecintaan kita kepada beliau, baginda Muhammad. Makanya sebagian orang itu pakai serban walaupun nggak pati alim. Kenapa? Ngapunten beb, kula lek serbanan teh maksiat izin. Ate nang alun-alun gendaan yo gak enak masuk sorbanan, Dek.
Jadi wis akhirnya gak wani. Karena saya pakai baju gitu terus saya malu untuk maksiat. Ya bagus berarti fungsi serban. Pertama bukan karena Allah, karena serban, tapi lama-lama insya Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pakai serban itu sunnah. Hanya mungkin daerah kita di Indonesia masih beranggapan serban gawe wong alim tok. Ya monggo, sing dadi ustad, dadi kiai, ojo ninggalno serban. Serbanan, gawe ridak, kayak ngoten iki ku sunnah. Sunnah. Nek umpamane gak sunnah, lha apa aku repot-repot nggawe kenean rek? Niki lak nggarai rada ngabot-ngaboti. Pun ngoten dijaluki tok ewek wararek iki. Beb jaluk barokah, beb jaluk barokah. Entek piro aku entek tuku pirang kodin entek terus ngono. Gak ono sing jaluk barokah terus diganteni luwih apik, gak ono. Barokah we barokah. Ya apa? Gak dikekno ngutu wara medhit ya ini. Nek dikekno ya larang tuku umroh, biyen larang lho rek. Tukune 300 real mes 1 juta. Niki moro njaluk tok barokah beb. Kon gak ono golek barokah liyane gak ono. Itu sunnah ya kita pakai, kita bawa. Jangan ditinggalkan. Yang Muhammadiyah, yang NU, yang lainnya jangan tinggalkan. Syiar selanjutnya adalah lihyah. Lihyah. Lihyah itu jenggot. Saya baca di satu situs di media sosial tentang yang namanya jenggot. Nggih, nek sik wonten iki tak wocokno sampean supaya wonten buktine. Ngomongnya gak ngawur. Nah niki. Penelitian telah membuktikan bahwa jenggot yang tebal membuat pemiliknya menjadi lebih sehat dan tampan. Niki penelitian dilakukan di Universitas Southern Queensland. Ini Amerika kono lho. Butuh dampit Amerika iki. Ya. Dalilnya apa? Wonten dalile. Diketahui bahwa jenggot yang tebal dapat menangkis radiasi cahaya ultraviolet terhadap wajah sebesar 90 hingga 95%. Sing duwe jenggot kok ngomong ada jenggot aja. Dan perlindungan ini dapat memperlambat penuaan dan menurunkan resiko terkena kanker kulit. Ini penelitiannya orang Arab. Lho kok ono kiai ngomong jenggot kok dawa-dawa. Nek jenggot ketahuan dadi goblok. Lho niki ngombe. Lho saya itu bingung. Kiai itu urusannya mau kitab kuning, fatwa, ojo ngomong masalah penelitian. Penelitian ini orang Arab mengerti. Haisi ngomong. Ini penelitian jelas. Kanker kulit lebih tampan, kemudian jauh daripada barangkali keutamaan orang pakai jenggot. Yang ngomong orang barat, sih nggak beriman kalau Allah memuji jenggot. Lalu ini orang kiai ngomong jenggot tambah tomo, tambah goblok. Sebab saraf yang mestinya otak ketarik. Ngomong-ngomong. Nah ini sih tambah nih ngomong-ngomong ini. Tak paham aku ngomong. Kan ini kiai ngomong itu hadis dalam salah. Ibn Hajar berkata, Imam Romli berkata, Imam Ghazali berkata, itu masuk akal kiai ngomong. Penelitian mengatakan jenggot menarik saraf itu penting. Belajar apa? Orang barat berkata seperti ini, jenggot manfaatnya mengurangi ultraviolet, mengurangi penuaan, menjauhkan dari kanker. Itu apa sih? Makanya dari kiai ngomongnya omongan itu cuma ngomongnya. Lalu kiai ngomong bangunan repot. Lalu kiai bangun masjid, ambruk masjid kita. Kiai ngomongnya kita. Ini berarti ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini oleh kiai. Kiai kok larang jenggotan beliau. Kecuali kalau sudah makhluknya tinggi enggak. Kalau makhluk-makhluk boleh yang baru jenggotan
penelitian mereka mengatakan memelihara jenggot bagi laki-laki lebih aman, memelihara jenggot bagi laki-laki lebih bagus, jauh dari penyakit. Kok gak izin kon ngomong ngono iku? Bukan funnya sampean ini. Bukan faknya. Anda berkata sesuai dengan kemampuan. Kon di rumah wong gak izin lah. Saya Habib Jamal ya ngomong apa sing ngeruh hadis, Quran, fatwa para ulama salaf ya wis iku. Aku ngomong matematika ya paling mbok guyu rek, keliru kabeh Habib iki wis. Nih. Maka daripada itu, sunnah pakai jenggot bagi siapapun para laki. Gak Anda kiai ataupun tidak, perpanjang. Tapi, nah niki wonten tapi nih. Kalau sudah pakai jenggot, ikuti Rasulullah wasarrihur lihya. Kanjeng Nabi niku lek gawe jenggot rapi, disisiri. Ojo sampai siji nang ngalor, siji nang ngidul. Delok etok niku ngelu weteng loro. Niku duduk sunnah sing model kayak ngoten. Niki oknum berjenggot. Jenggotan niku sing rapi. Kumis, ulama beda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i berkata kumis itu sunnahnya dirapikan, nggak perlu dicukur. Makanya wonten ulama kumisan. Dan makruh apabila kumis tadi itu terlalu panjang hingga menutupi bibir. Nggih, wonten jenggotan sampai nutupi lambene, kudu njambak ya delok ini. Gak enak rek mangan sego kok kantil segone rono. Nih. Lihatnya gak enak. Kata Rasulullah ndak. Hufu dirapikan. Kumis itu dirapikan. Tapi ulama yang lain, Imam Abu Hanifah apa itu menganggap hadis itu bukan dirapikan, dicukur. Dicukur itu bersihkan. Kayak kula niki lho. Iki wonten dalile iki itu ngawur iki nggih. Dicukur. Boleh dicukur. Bahkan itu sunnah di mazhab Imam Abu Hanifah. Jenggot dilepas, jangan dicukur. Ditipisi boleh, tapi tidak boleh dicukur habis. Dicukur habis ulama beda pendapat menjadi dua. Ada yang mengharamkan menyukur, ada yang memakruhkan. Itu pendapat ulama manapun. Antara haram menyukur atau makruh. Lalu ono wong ngakune ulama ngomong ojo malah suruh nyukur. Iki fatwa teko endi? Dilihat, coba lihat orang pinter-pinter itu semuanya jenggotnya dicukur. Ini dicukur, itu dicukur. Orang kalau pinter dicukur. Saya tak laku petakok mbek sampean. Ono sing luwih pinter teko Kanjeng Nabi. Wis ojo Kanjeng Nabi. Tokoh kedokteran dunia Ibnu Sina jenggoten, Khawarizmi jenggoten, mereka berjenggot semua loh itu. Goblok kon sing pinter. Man qala ana alim fahuwa jahil. Dawuh Kanjeng Nabi, nek wonten tiyang ngomong aku pinter sing liyane bodoh, niku wis mbae bodoh. Orang yang berpendapat dirinya itu pinter, itu wis bodoh. Tapi orang yang berpendapat aku iki sik goblok, iku wong pinter. Mangane ya, saya harap untuk narik fatwa atau perkataan seperti itu. Karena fatwa itu menunjukkan hati seseorang, sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya khawatirkan hadirin, ini ada upaya. Di balik ini semua ada upaya menjauhkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kami takutkan. Kalau yang mau dimaksud ojo jenggoten mirip ambil wong-wong sing radikal, wis gak usah bahas jenggote. Bahas radikal kale, lah aku bahas jenggote kon. Nih. Wonten malih sing kadang-kadang ada satu mu'alaf dari Cina,
jenggoten. Kemudian dihina oleh sebagian orang. Kon kok jenggoten sore? Tak delok-delok kon koyo kambing jenggoten ngono. Nggih. Jenggoten dilokno kaya kambing. Dia jengkel karena dia ini sebelum jadi mualaf preman biyene. Ngamuan. Begitu dia masuk Islam, berupaya jadi orang baik, gawe jenggot diwara kayak kambing. Kemudian dia kebalik bertanya, "Lah kon kok gak jenggoten?" "Lho kak, supaya aku gak mirip kambing kayak raimu." Dijawab, "Ya wis, aku jenggoten mirip kambing, kon gak jenggoten mirip babi." "Babi jenggoten apa gak?" "Ayo wis, ayo apa kon saiki jawaban ayo." "Enak ndi mirip babi mbek mirip kambing?" "Ya kambing halal enak. Lah babi wis haram, hina." Nah, akhirnya seperti itu yang terjadi, nafsu yang bicara. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada syiar Rasul SAW oleh Allah dihiasi dengan pakaian yang terindah, dihiasi dengan wajah yang terindah. Nabi Muhammad beliau pakai jenggot, Nabi Muhammad SAW pakai serban. Yang nggak mau pakai silahkan, nggak haram, nggak apa-apa. Mau pakai celana silahkan, pakai baju yang warna-warni silahkan, sementing sembahyang hati ini tetap. Tapi kalau mau lebih mencintai Nabi sampai mau menyerupakan dirinya semua dengan Rasul, sampai pakaiannya pun nggak mau beda dengan Nabi, sunnah ittiba, mengikuti Rasulullah, dan itu juga bagus nih. Tapi jangan menghina, ojo mentang-mentang gawe surban ngilokno sing gak serbanan, niki salah. Mentang-mentang gawe takwa dan lain-lainnya sing celono dilokno, salah. Ya, karena amal ibadah kita ini hadirin sempurna dengan baju yang kita pakai, tapi bukan berarti tidak diterima apabila tidak memakai baju yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah kalau sholat, kata Rasulullah, as-sholatu bil imamah khairun min sab'ina sholah bi ghairi imamah. Sholat pakai serban lebih afdol daripada 70 sholat tanpa serban. Hadis nih. Kemudian ulama mengatakan kalau kita nggak mampu pakai imamah untuk sholat, niatno gawe kopiah niku, kopiahan, kopiah yang sampean damel niki lho, sampean pakai itu, niatkan itu sebagai imamah, mendapat 70 pahala.